wabarakatuh. Saya Alfitra Salam dari TIF 4D. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari sistem basis data, yaitu membuat database untuk iRes kemahasiswaan. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman iRes. Nah, sebelumnya saya sudah mengelompokkan data-data yang dibutuhkan untuk database saya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini ada beberapa yang dibutuhkan nanti, yaitu membuat tabel fakultas dengan create tabel fakultas. Di sini ada kode, yaitu varchar, dan nama. Di sini kode untuk fakultas dan nama fakultasnya. Nah, di sini juga ada prodi, kode, nama, dan fakultas kode. Dan juga ada mahasiswa, terdapat name, nama, jenis kelamin, alamat, dan prodi kode. Nah, ada mata kuliah, tabel untuk mata kuliah, ada kode, nama, SKS. Dan ada tabel untuk dosen, ada NIP dosen, nama dosen, alamat. Dan sini dia pemilikinya yaitu NIP dosen. Dan sini juga pemilikinya itu kode mahasiswa, kode mata kuliah. Nah, sini juga ada tabel jadwal, ada tahun ajaran, kelas, hari, ruang, waktu, NIP dosen, mata kuliah, kode. Nah, sini dia memiliki, yaitu pemilikinya itu TA, NSP dosen, dan mata kuliah kode. Nah, di sini juga ada untuk nanti foreign key dari tabel dan membuat KRS. Nah, untuk tabel KRS dia membutuhkan data itu tahun ajaran, nilai, ini mahasiswa, dan kode mata kuliah. Nah, langsung saja kita akan memasukkan data-datanya. Saya sudah membuat datanya terlebih dahulu tadi. Nah, langsung saja itu pertama tadi sini adalah tabel fakultas. Nah, untuk fakultasnya itu buat sini tabel fakultas. Itu insert into fakultas values. Nah, itu di sini dia kode fakultasnya itu FST, namanya Sains dan Teknologi. Yang kedua, kita akan membuat tabel untuk prodi. Tabel prodi. To insert into prodi values. Itu datanya TIF, teknik informatika. Selanjutnya kode fakultasnya itu FST. Nah, setelah itu tabel mahasiswa.
into mahasiswa values. Nah, di sini ada data mahasiswa itu name. Selanjutnya ada nama. Jenis kelamin laki-laki. Jalan, alamat, Jalan Garuda Sakti. Garuda Sakti. Itu di sini tulisannya itu TIF. Nah, untuk tabel mata kuliah, selanjutnya tabel mata kuliah. Yaitu cepat kita kopikan saja. Yang pertama itu mata kuliahnya ada NIM, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan ini adalah KRS. Nah, kita masuk ke mata kuliah yang kedua. Nah, sini juga sama. NIM-nya itu UIN 2008 Bahasa Indonesia, jumlah KRS-nya yaitu 2. Nah, selanjutnya mata kuliah yang ketiga. Nah, itu kodenya itu UIN 2012 Bahasa Inggris 1. KRS-nya itu 0. Selanjutnya itu selanjutnya mata kuliah dasar pemrograman, kodenya itu PIV 1103 dengan KRS-nya yaitu 3. Nah, selanjutnya kita kopikan. Nah, di sini dengan kode PIV 1101, nama mata kuliahnya kalkulus, KRS-nya itu 3. Nah, kita kuliah selanjutnya yaitu metodologi studi Islam dengan kode mata kuliahnya UIN 2003 dengan KRS-nya yaitu 2. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Pancasila dengan kodenya itu UIN 2001, KRS-nya itu 2. Nah, selanjutnya dengan mata kuliah itu pengantar teknologi informasi dan komunikasi dengan kode PIV 1102 dengan KRS yaitu 2. Nah, selanjutnya mata kuliah sistem digital dengan KRS yaitu 3 dengan kode PIV 1104. Nah, selanjutnya itu mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode PIV 1208 dengan KRS-nya 3. Nah, selanjutnya itu mata kuliah aljabar linear dengan kode PIV 1205 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya
yaitu mata kuliah English Communication Skill dengan KRS yaitu 2 dengan kodenya PIV 1208. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Matematika Distrik dengan kode PIV 1206 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Organisasi Komputer dengan 2 KRS dengan kodenya PIV 1207. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode UN 2002 dengan 2 KRS. Nah, selanjutnya Studi Al-Quran dengan kode UN 2004 dengan 2 KRS. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah dengan kode PIV 1210 dengan 2 KRS. Nah, selanjutnya yaitu mata kuliah Arsitektur Komputer dengan kode PIV 1313 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Bahasa Arab 3 dengan kode UN 2011 dengan KRS 2. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Bahasa Inggris 3 dengan kode UIN 2014 dengan 2 KRS. Nah, selanjutnya itu Basis Data dengan kode PIV 1312 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya yaitu mata kuliah Metode Numerik dengan kode PIV 1527 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya mata kuliah Arsitektur Data, Struktur Data dengan kode PIV 1314 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya yaitu Studi Hadis dengan kode WIN 2005 dengan 2 KRS. Nah, selanjutnya yaitu Teknologi Web dengan kode PIV 1315 dengan 2 KRS. Nah, selanjutnya yaitu Teori Bahasa dan Otomata dengan kode PIV 1311 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya yaitu Akidah Akhlak dengan kode WIN 2006 dengan 2 KRS. Nah, selanjutnya itu Interaksi Manusia dan Komputer dengan kode PIV 1419 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu mata kuliah Pemrograman Bergerak dengan kode PIV 1420 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu Pengembangan Aplikasi Berbasis Web dengan kode PIV 1421 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu probabilitas dan statistik
dengan kode PIV 1629 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu mata kuliah sistem basis data dengan kode PIV 1417 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu mata kuliah sistem operasi dengan kode PIV 1416 dengan 3 KRS. Nah, selanjutnya itu mata kuliah strategi algoritma dengan kode PIV 1418 dengan 3 KRS. Nah, ini adalah data dari mata kuliah. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu tabel dosen. Nah, di tabel dosen ini akan berisi name dengan 19 karakter, ada nama, ada alamat. Nah, di sini kami tidak menemukan alamat dosennya, jadi alamat dosennya dikosongkan aja. Nah, langsung saja, yaitu nama dosen. Yang pertama itu insert to dosen values. Dosen yang pertama, kita masukkan datanya, yaitu dosen Ellen Hairani STMcom dengan name-nya. Nah, dosen selanjutnya yaitu Roza Afifa SPD Mhum. Dosen selanjutnya yaitu Lola Octavia SST MTI. Nah, dosen selanjutnya yaitu Elvia Budianita STMCS. Nah, dosen selanjutnya itu Solihuddin Harahap SAI MSY. Dosen selanjutnya itu Gary Ismanto Mhum. Dosen selanjutnya itu Yelvi Fitriani Eskom MMSI. Nah, dosen selanjutnya itu Febianto Mkom. Nah, dosen selanjutnya itu Muhammad Alfandes STMT. Nah, dosen selanjutnya itu Eka Pandu Cynthia STMcom. Nah, dosen selanjutnya itu Alwis Nasir DRMcom. Nah, selanjutnya itu dosennya Bunga Cynthia Utami SIP ME. Nah, selanjutnya itu dosennya Syarifuddin MAG. Selanjutnya itu Okvalisa ST MSC PHD. Nah, selanjutnya itu Siti Ramadhani SPD Mkom.
Nah, dosen selanjutnya itu Tiana Ramda, SPD, MPD. Nah, dosen selanjutnya itu dosen Jasre SSI, MSc. Nah, dosen selanjutnya itu Romeddo Muzawi, MKom. Nah, dosen selanjutnya itu Atik Fitri Ilyas, SCMA, LCMA. Nah, dosen selanjutnya yaitu Rizky Maichandra, STMSC. Dosen selanjutnya itu Muhammad Irsyad, STMT. Nah, dosen selanjutnya itu Haris Riyadi, SAG, MAG. Dosen selanjutnya itu Nazruddin Safuad Harahap, STMT. Dosen selanjutnya itu Susanto, AMD, Eskom, Mkom. Dan dosen yang terakhir yaitu Yusra, ST. Nah, ini adalah isi dari tabel dosennya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dari jadwal. Nah, untuk tabel jadwal di sini kita lihat ada berisi TA, kelas, hari, ruangan, waktu, NIP dosen, dan mata kuliah kode. Nah, di sini kita akan masukkan. Langsung kita kopikan. Yang pertama, kita masukkan. Nah, di sini dengan tahunnya itu 2019-2020, kelasnya 1D, hari Kamis, ruangannya PB013. Ini jamnya dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Ini adalah kode dosennya atau NIP dosen, dan ini adalah kode mata kuliahnya. Dan yang kedua, itu tahunnya, kelas, harinya hari Senin, kode ruangannya TIF 303, jamnya setengah 9 sampai jam 10. Ini adalah kode NIP dosen, dan ini adalah kode dari mata kuliahnya. Nah, selanjutnya itu harinya hari Kamis, ruangannya itu PB3, jamnya jam 10 sampai jam 12. Ini adalah kode dosen, dan ini adalah kode dari mata kuliah. Nah, ini juga, ini harinya hari Kamis, ruangannya TIF 303, jamnya jam 1 sampai jam setengah 4. Ini adalah NIP dosen, dan ini adalah kode dari mata kuliah.
Nah, juga tahunnya 2019-2020, kelas 1D, Selasa, ruangannya GB01, jamnya jam 9 sampai jam setengah 12. Nah, ini adalah kode dosen atau NIP dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya tahunnya itu 2019-2020, kelas 1D, hari Selasa, ruangannya TIF 302, jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Ini adalah kode dosen, NIP dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya hari Rabu, ruangannya GB01, jam 8 sampai jam 10. Ini kode dosen, NIP dosen, inilah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya sini harinya hari Jumat. Ruangannya itu TIF 0302, 0302, jam 8 sampai jam 10. Ini adalah kode dosen, inilah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya yaitu hari Jumat jam 2 sampai jam setengah 5. Ini adalah NIP dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu hari Rabu. Di sini tahunnya 2019-2020, kelasnya 2D, hari Rabu. Kode ruangannya itu FST 102, jam setengah 8 sampai jam 10. Ini adalah NIP dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya kelas 2D, harinya hari Sabtu. Ruangannya itu FST 304, jamnya jam setengah 8 sampai jam 10. Ini adalah NIP dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu hari Senin. Ruangannya FST 101, jam 8.20 sampai jam 10. Ini adalah kode dari dosen, NIP dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu harinya hari Kamis, ruangannya FST 103, jam 1 sampai jam setengah 4. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya harinya hari Selasa, ruangannya FST 103, jam 10 sampai jam setengah 1. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu hari Selasa, ruangannya GB02, jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya yaitu hari Kamis, ruangannya GB Tif A.
jam 10.50 sampai jam 1.50. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Selanjutnya, yaitu hari Senin. Nah, di sini kelasnya itu 3D hari Senin, ruangannya PTIPD 04 jam setengah 8 sampai jam 9.10, 9:10. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu kelas 3D. Harinya hari Senin, hari Kamis, ruangannya FST 304. Jamnya jam 1.50 sampai jam 3.50. Inilah kode dosen, inilah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu hari Selasa, ruangannya FST 304 jam 7.30 sampai jam 10. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya yaitu kelas 4D hari Senin di ruangan lab basis data jam 10 sampai jam 12.30. Ini kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu hari Selasa di lab Jarkomtif jam 7.30 sampai jam 10. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya hari Selasa, ruangannya itu GBTIF A jam 10 sampai jam setengah 1. Ini adalah kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya hari Rabu, ruangannya GBTIF C jam 1 sampai jam 3.30, jam 15.30. Ini kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya hari Kamis, yaitu di Lab Jarkomtif jam setengah 8 sampai jam 10. Ini kode dosen, ini kode mata kuliah. Nah, selanjutnya hari Kamis di ruangan FST 303 jam 10 sampai jam 12.30. Ini kode dosen, ini kode mata kuliah. Nah, selanjutnya hari Kamis ruangan FST 301 jam 1 sampai jam setengah 4. Ini kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, selanjutnya itu hari Sabtu, ruangan FST 304 jam 10 sampai jam 11.40. Ini kode dosen dan ini adalah kode mata kuliah. Nah, ini adalah isi dari tabel jadwal. Nah, selanjutnya setelah jadwal, nah kita akan mengisi tabel KRS. Nah, di KRS ini isinya ada tahun ajaran, ada NIM, ada nilai, ada NIM mahasiswa dan kode mata kuliah. Nah, di sini TA menjadi pemerikinya. Nah, langsung aja kita akan mengisi nilai dari
KRS-nya. Ini kita buat yaitu tabel KRS. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan datanya. Nah, untuk KRS-nya, langsung kita masukkan datanya. Nah, di KRS ini dia tadi memiliki data itu tahun ajaran, nilai, NIM, dan kode mata kuliah. Nah, di sini tahun ajarannya itu 2019-2020. Ini adalah nilainya. Nilai dari mata kuliah. Ini adalah NIM, ini adalah kode mata kuliah. Nah, yang kedua, nah sama, ini tahun ajaran, nilai, NIM, dan tahun. Dan juga tahun, nilai, NIM, sama kode mata kuliah. Ini kita masukkan data terlebih dahulu. Terus selanjutnya, nah di sini tahun ajarannya 2019-2020. Ini nilai mata kuliah, NIM, sama kode mata kuliah. Nah, selanjutnya ini tahunnya 2019-2020, nilainya, NIM, sama kode mata kuliah. Nah, ini juga tahun, nilai, NIM, sama kode mata kuliah. Kita masukkan data selanjutnya. Nah, sini dia udah masuk ke tahun ajaran 2020-2021. Ini nilai dari mata kuliah, NIM, dan kode mata kuliah. Ini juga sama, tahun, nilai, NIM, dan kode mata kuliah. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan masukkan datanya lagi. Nah, ini adalah kode tahun.
2020-2021, ini nilai, NIM, dan kode mata kuliahnya. Nah, selanjutnya kita masuk data selanjutnya. Nah, uh, di sini di tahun 2020-2021 di sini nilainya belum keluar karena ini adalah nilai dari semester 4 yang nilainya belum ada. Nah, di sini adalah name dan ini ada kode untuk mata kuliahnya. Dan nah, ini kita kopikan saja. Nah, ini adalah data untuk KRS-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua data yang dibutuhkan dari mata kuliah, prodi, fakultas, mahasiswa, dosen, jadwal, KRS. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke run command line untuk memasukkan kode SQL-nya. Itu saja. Langsung saja kita akan masuk ke command line-nya. Di sini saya belum memiliki akun, jadi kita akan masuk ke akun sistem terlebih dahulu. Oracle, maksudnya Oracle. Nah, langsung kita masuk. Kita buat akun baru, yaitu create user. Namanya itu UAS 1 Alfitra Salam 4D. Identified by Alfitra. Nah, selanjutnya kita akan buat perintah mutlak dengan get all privilege to UAS 1 Alfitra Salam 4D. Nah, selanjutnya kita akan login dengan akun yang baru, yaitu connect UAS 1 Alfitra Salam 4D Alfitra. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang kita buat tadi ke dalam command line, yaitu dengan slash underscore. Kita tadi menyimpannya di data D dengan nama erise 2021 .sql. Nah, di sini data yang masuk.
Nah, di sini tidak ada kesalahan pada data yang kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabelnya dengan cara select from tab. Nah, ini adalah tabel dari dosen, fakultas, tanggal, KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan prodi. Nah, pertama kita akan melihat yaitu dari fakultas terlebih dahulu dengan select from fakultas. Nah, di sini akan tampil data dari tabel fakultas yaitu dengan kode FST namanya Sains dan Teknologi. Nah, selanjutnya yaitu prodi. Nah, di sini prodinya dengan kode TIF namanya itu Teknik Informatika, fakultasnya FST atau Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, selanjutnya kita lihat tabel dari mahasiswa. Nah, oke, di sini kita akan buat lenses-nya dulu. Itu lenses dulu. Lagi. Nah, di sini di data mahasiswa ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, laki-laki, alamat, Garuda Sakti, yaitu prodinya itu TIF. Ini adalah isi dari tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya itu tabel mata kuliah. Kita buat tabel mata kuliah. Nah, di tabel mata kuliah ini ada itu kode, nama, dan SKS. Nah, inilah kode. Ada UIN 2009, namanya Bahasa Arab 1 dengan SKS-nya 0. Nah, ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris 1, Dasar Pemrograman, Kalkulus, Metodologi Studi Islam dengan 2 SKS, Pancasila dengan 2 SKS dengan kodenya. Nah, di sini keluar semua mata kuliah yang ada di KRS. Nah, sudah kita lihat data dari mata kuliah. Selanjutnya kita akan melihat data dari dosen. Kita lihat data dari dosen. Nah, di dosen muncul NIP dosen, ada nama dosen, dan ada alamat. Nah, di sini tidak ada alamatnya. Cuma ada NIP sama nama. Ada NIP dosennya, ada nama Ellen Airani STMkom, ada Raza Afifa SPDM Hum, ada Lola Octavia, Elvia Budianita STMSC, dan masih banyak lagi. Ini adalah nama-nama dosen yang terdapat di KRS dari semester 1 sampai semester 4. Nah, selanjutnya yaitu jadwal. Kita akan melihat tabel jadwal. Nah, ini keluar tabel jadwal. Di sini ada terdapat tahun ajaran, kelas, hari, ruangan, waktu, NIP dosen, sama kode mata kuliah. Nah, di sini berurut ya, dari tahun ajaran 2019-2020 dengan kelas 1D, hari Kamis, ruangannya PB03, waktunya setengah 8 sampai jam setengah 10, ini kode dosen, ini adalah kode mata kuliah. Nah, ini masuk ke semester 2 dengan 2D, ini 3D, dan ini 4D. Nah, ini adalah semua jadwal dari semester 1 sampai semester 4.
Nah, selanjutnya kita akan melihat data dari tabel KRS. Nah, kita akan melihat data dari tabel KRS. Nah, ini adalah data dari tabel KRS. Sini juga berurut dari tahun ajaran 2019-2020. Ini nilai, ini kode mata kuliah. Ini adalah NIM, ini adalah kode mata kuliah. Ini berurut dari 2019 sampai 2019-2020 sampai 2020-2021. Nah, pada semester 4 di sini nilainya kosong karena nilai dari semester 4 belum keluar. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang IRS, KRS database yang saya buat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.